sahabat ICCA, selamat datang di podcast Kata Peserta bersama saya Fadilah Ayu. Nah, kali ini kita kedatangan peserta The Best Contact Center Indonesia tahun 2021 yang berasal dari kategori individual, yaitu Diah Antika Septiana. Halo Mbak Antika, apa kabarnya? Halo Mbak Ayu, apa kabar? Sehat? Aku sehat. Oke, siap. Sama-sama Mbak, sehat juga. Nah Mbak, sebelum kita mulai nih ngobrol-ngobrol terkait pengalamannya Mbak Antika waktu lomba The Best tahun ini, boleh perkenalan terlebih dahulu Mbak, bisa disebutkan nama, lalu perusahaannya, dan ikut kategori lomba apa? Oke, halo sahabat ICCA, selamat pagi, apa kabar? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam keadaan yang sukacita ya. Perkenalkan, aku Diah Antika Septiana, teman-teman atau sahabat ICCA bisa panggil aku Antika boleh, Tika juga boleh. Aku perwakilan dari PT Bank Sentral Asia, dan kebetulan ini kali pertama aku ngikutin lomba TBCCI dan masuk ke kategori Quality Assurance, gitu. Oke, mantap nih. Baru pertama kali, tapi ujiannya udah oke banget nilainya nih. Iya, Oke, Mbak. semua itu karena berdoa. Oh, betul. Dan berlatih ya, Mbak, yang penting juga Iya, ya. betul. Usaha juga dong harus. Oke, siap-siap. Nah, Mbak Antika boleh tahu gak nih sebelum kita ngobrol lebih lanjut, Mbak Antika tuh udah berapa lama sih kerja di contact center atau kerja di BCA? Oke, kalau join di contact center ini kali pertama aku langsung di BCA. Sebelumnya aku belum pernah terjun di dunia contact center. Dan itu di tahun 2019 aku dapat kesempatan nih. Tepatnya itu bulan Agustus Mbak Ayu, sahabat SCCA gitu. Oke. Bulan Agustus 2019 sampai sekarang. Oke, Jadi ya udah mantap. 2 tahun ya. Oke, 2 tahun, baik. Nah, terus Mbak, kalau perjalanan karirnya apakah langsung jadi QA atau pernah singgah di posisi lain nih, Mbak? Oh, tentu tidak. Oh, Nggak tentu ada tidak. yang instan ya. Ya, dulu itu awal mulanya join di BCA, Halo BCA ya, tepatnya itu aku jadi contact center officer ya, Oke. agent layanan reguler inbound Mm-mm. dari Agustus hingga Februari, Agustus 2019 sampai Februari 2020 gitu. Oke. Dan dari situ aku dapat kesempatan promosi buat jadi quality assurance itu mulai 1 Maret 2020 sampai sekarang. Jadi ya di QA-nya udah 1,5 tahun gitu sahabat ICCA. Dan aku masuk ke quality assurance layanan solution assistant. Ada yang tahu nggak solution assistant itu apa? Pernah dengar tuh Mbak, namanya Sola-Sola ya Mbak ya, kalau sebutannya. Benar, iya. Dengan kata lain itu asisten pribadinya nasabah-nasabah gitu, nasabah yang menjadi nasabah setianya BCA gitu. Dan aku sebagai quality assurance-nya mereka yang melakukan monitoring kinerja mereka. Dan Sola itu satu-satunya yang ada di Halo BCA Semarang gitu. Pasti teman-teman sahabat-sahabat ICCA taunya Halo BCA Pusat itu adanya di Jakarta atau di Tangerang ya. Tapi ternyata kita ada juga yang di Semarang. Dan kebetulan saya Quality Assurance Sola Semarang gitu. Oke, mantap. Berarti Sola ini bukan asisten nasabah prioritas, tapi selain itu ya Mbak ya. Jadi Ya, bukan nasabah prioritas aja yang dilayanin. betul gitu. Seluruh nasabah BCA itu pasti ada media pelayanannya masing-masing gitu. Dan Sola itu untuk nasabah K1 non fokus ya. K1 non fokus di mana kita melakukan maintain terus pelayanan kepada mereka seperti itu sih Kak. Apapun kebutuhan nasabah itu bisa dibantu lewat solution assistant ini. Gitu. Oke, mantap. Jadi semuanya terlayani dengan kualitas yang maksimal gitu ya Mbak ya? Iya, harus. Oke, baik. Nah, kita lanjut ngomongin pengalaman lomba The Best-nya nih Mbak tahun ini. Walaupun mungkin baru pertama kali dan langsung beda nih ya Mbak ya, karena lombanya nggak offline gitu, online ya Mbak. Nah, itu gimana tuh Mbak? Pengalaman, mungkin kita ngomongin ujian online dulu Mbak. Ya, tahap pertamanya kemarin gimana sih Mbak waktu ikut ujian online? Terus persiapannya seperti apa? Mungkin boleh diceritain, dan hal yang paling menantang dari ujian online. Ya, jujur ini amazing banget ya. Dan apalagi ini pertama kali pakai online pula gitu.
Dan itu tuh banyak banget godaannya, maksudnya tuh ujiannya ya kan. Kita juga harus preparekan mental, fisik ya kan. Terus antara mata, pikiran, perasaan, badan itu harus benar-benar bisa kerjasama gitu buat ngerjain soal secara online gitu. Kalau aku pribadi lebih suka yang ngerjain soal itu secara offline. Dan pakai ini tulis-tulisnya Mbak. cuman kalau online itu untungnya akan lebih cepat juga kan gitu. Betul. Dan mataku tuh bener-bener harus tertuju sama laptop gitu kan, bagi konsentrasi. Dan kebetulan aku ngerjain soal juga lagi di dalam ruang kerja, dimana nggak cuman aku aja nih sahabat ICCA yang di dalam ruang kerjaku, ada orang lain juga gitu kan, otomatis konsentrasi tuh terbagi gitu. Apalagi kalau ada orang yang nggak tahu nih aku lagi ujian, dengan santainya memanggil atau bertanya. Ada distraksi eksternal ya Mbak ya. Jadi bener-bener apa ya, butuh konsentrasi banget. Tapi syukurnya aku bisa handle itu, dan karena tentunya ada persiapan ya gitu. Persiapan tuh nggak cuma belajar aja sih gitu. Jadi aku bener-bener latihan, simulasi ujian pakai laptop gitu kan, online bareng sama temenku, menguji deh pikiranku tuh sebenarnya udah fokus apa belum, kayak gitu sih Kak. Oke. Kalau misalnya persiapannya berapa lama Mbak? Boleh diceritain nggak kalau ujian online ini? Oke, persiapan jujur lama banget. Jadi nggak cuma seminggu 2 minggu ya buat mempersiapkan ujian itu. Karena kita tahu ujian itu benar-benar spesifik banget bahas kontak center gitu kan. Dan kebetulan aku di support QA, di kategori QA. Pertama yang aku lakukan adalah membaca bukunya Pak Andi, ya kan? Dan buku Pak Andi itu benar-benar apa ya? Aku ngerasa ini tuh luar biasa banget sulit gitu kan. Dan aku dulu backgroundnya juga bukan kontak center gitu kan. Setelah masuk di kontak center, taunya kontak center tuh ya udah ngelayanin nasabah, tapi ternyata kan banyak banget gitu kan teori-teorinya apa aja gitu. Dan untuk memahami buku Pak Andi pun aku nggak bisa belajar sendiri, sahabat ICCA gitu. Jadi aku butuh orang lain, aku butuh teman-teman yang udah pengalaman di ICCA, tentunya udah pernah ikut lomba buat ngajarin aku gitu. Yang aku lakukan adalah memahami materinya sih, sahabat ICCA. Jangan sampai kita tuh belajar soalnya dulu, kita cari-cari soalnya dulu tuh apa sih gitu. Nggak kayak gitu, salah itu namanya. Kalau kita kayak gitu nanti kita akan terkecoh sama soal gitu. Kalau aku sih lebih belajar materinya dulu, baca dulu semua, poin pentingnya apa, konsepnya seperti apa, baru setelah aku belajar materi teori, baru deh aku praktekkan soal-soalnya, latihan tryout, dan sering-sering buka YouTube-nya ICCA, ya kan? ICCA kan sering ya ada konten. Betul. Ada konten apa sih, pembahasan ujian online, wawancara, bahkan presentasi. Sering banget ICCA itu membekali kan buat persiapan lomba gitu. Nggak cuman yang terbaru, tapi kita bisa baca yang bisa tonton yang sebelum-sebelumnya juga, karena bermanfaat banget. Dan pastinya aku belajar tuh dari kapan ya? Lama sih, nggak tahu ya dari kapan. Berbulan-bulan ya Mbak? Iya, pokoknya sejak tahu bahwa aku mau ikut lomba TBCCI, aku udah mempersiapkan diri sih, sahabat ICCA gitu. Oke deh Mbak. Kalau boleh tahu sebelum ngebahas, tadi kan sempat ngomongin materi nih Mbak. Berarti Mbak Antika ini background-nya nggak kontak center, terus latar belakang pendidikannya apa Mbak? Oh, aku manajemen. Oh, manajemen, baik. Susah gak Mbak dari manajemen memahami tentang kontak center gitu? Iya, kalau aku dulu kebetulan kan manajemen dan konsentrasinya, aku dulu pernah kuliah D3 dulu. D3 aku tuh keuangan dan perbankan, jadi sedikit banyak membahas tentang perbankan ya. Tapi S1-nya tuh aku manajemen keuangan gitu, dan tidak spesifik ke perbankan. Nah, sedangkan kalau kita terjun di dunia kerja, apalagi di kontak center, itu tuh benar-benar membahas tentang pelayanan kepada nasabah, kayak gitu-gitu sih. Terus kita harus tahu nih SOP dan product knowledge yang ada. Kalau aku sih awalnya sulit ya buat menyesuaikan diri. Tapi kan kita ada nih fasilitas training. Jadi dari BCA benar-benar membekali kami nih para newbie yang dulunya jadi orang yang lebih pintar, kerja juga lebih sesuai kayak gitu.
Jadi ya enjoy aja. Mantap, mantap. Walaupun backgroundnya nggak kontak center, tapi tetap bisa memahami dengan baik karena bantuan juga dari dukungan perusahaan dan rekan-rekan kerja gitu ya, Mbak. Nah, Oke, nah balik lagi ke ujian online. Kalau misal di ujian online kemarin yang paling menantang soalnya tuh materi apa, Mbak? Kalau menurut Mbak Antika? jujur aku ini ya pasti terkecoh sama soal-soal yang sebab akibat, ya kan? Sebab akibat itu aku terkecoh banget. Ada beberapa yang sebab akibatnya tentang teori saja, ada yang dengan hitungan kayak gitu. Mungkin hitungannya aku bener ya ngitungnya karena di Excel bisa maksudnya kita bisa hitung. Tapi pada saat diimplementasikan di sebab akibat ada yang salah juga nih kayak gitu. Oke. Jadi sulit banget kita bener-bener harus konsentrasi. Aku kemarin rasanya pengen ngulang lagi sih untuk soal-soal yang salah itu. Oke. Kalau boleh bocorin nih Mbak Antika skornya 82 ya Mbak ya? Iya. Kemarin mantap. Ini yang paling tinggi nih kalau di kategori support nih Mbak Antika. Oke, nah selanjutnya nih Mbak pertanyaannya. Tadi sih udah sempat bahas persiapannya ya, tapi boleh dikasih nggak Mbak tips agar ujian online itu bagus untuk mungkin bisa jadi patokan peserta tahun depan? Boleh Mbak Antika? Oke. Apapun itu prinsipnya tuh kalau aku punya 3B. Oke, 3B. Ya, 3B itu belajar, berlatih, bertanya, ya kan? Kalau belajar tentu kita persiapkan seperti yang tadi aku singgung, jangan sampai kita mempelajari soal. Boleh sih mempelajari soal, tapi jangan menghafalkan soal. Karena kalau kita menghafalkan soal, tentu ketika soal itu dibolak-balik atau dimodifikasi, kita akan bingung gitu kan. Tapi aku saranin teman-teman itu harus benar-benar memahami materinya dulu. Konsepnya tuh seperti apa sih? Materinya seperti apa sih? Jangan malas buat membaca gitu sih. Bacalah bukunya Pak Andi Anugrah. Itu sangat lengkap sekali. Dan mantap. Belajar jangan cuma dari buku itu aja, tapi kita juga bisa nonton pengalaman teman-teman gimana ngerjain soal. Itu kan testimoni teman-teman ngerjain soal itu seperti apa, susahnya apa. Karena kita udah bisa nih, kita udah kuasai semuanya, tapi kita nggak biasa ngerjain soal itu juga akan bikin konsentrasi kita buyar gitu kan. Terus selain belajar, memahami konsep, memahami materi, kita juga harus berlatih nih. Nah, berlatih itu seperti apa? Yaitu tadi setelah kita memahami konsep, kita coba kerjakan soal yang ada. Jangan mengulik tahun lalu soalnya yang keluar apa sih, tahun sebelumnya apa sih, jangan terkecoh sama itu karena setiap tahun pasti soal itu dimodifikasi, benar nggak? Ya kan? Betul sekali. Ya, soal itu pasti dimodifikasi, jadi kita benar-benar harus tanamkan betul-betul di otak kita konsepnya tuh seperti ini, jadi ketika aku mengerjakan apapun tuh bisa. Nah, berlatih itu nggak cuma sekali dua kali teman-teman, sahabat ICCA. Jujur, aku nilai pertama waktu aku lagi belajar itu belum tryout-nya Pak Andi ya. Kita kan ada ya kemarin tryout resmi dari Pak Andi. Sebelum tryout Pak Andi itu aku belajar ngerjain soal, nilaiku cuma 40 loh teman-teman. Bener deh. Iya kan? Nilaiku cuma 40 dan bener-bener aku cuma ketawa aja. Hah, segini doang, berarti kemampuanku belum oke nih gitu. Jadi aku nggak nyalahin soalnya yang sulit, tapi aku koreksi diri. Oh ternyata persiapanku belum sempurna nih, berarti pemahamanku belum oke nih gitu. Latih lagi, coba lagi. Kalau gagal di latihan yang pertama kita belajar lagi, kita kan pasti tahu ya soal-soal mana yang salah, kira-kira apa aja. Yaudah kita coba kerjain lagi sambil buka materinya lagi gitu. Terus coba yang kedua, yang ketiga, yang keempat, lihat progresnya. Apakah turun, apakah naik gitu. Kalau misalkan ketika kita latihan terus-menerus nilai kita naik terus, berarti ada progres dong, ada hasilnya dong. Nah, itu yang ditekankan. Kayak gitu sih. Kemarin juga pas aku tryout nilaiku nggak bagus kok. Lulus sih, tapi nilaiku tidak bagus gitu. Lebih rendah daripada yang kemarin ujian online gitu. Dan berlatih pun itu nggak cuman
sebelum lomba sampai hari H lomba, teman-teman percaya tidak, sahabat ACCA, aku masih belajar sampai jam 12:30 siang. Dan aku masih, ya bener, aku itu kemarin mantap Mbak. Ujian jam 1 siang, ya kan? Terus aku hari apa sih kemarin ya? Lupa aku, tanggal 19 hari 19 Kamis, Mbak. ya, hari Kamis ya. Hari Rabu itu aku belajar nggak sampai malam, memang aku biasa aja karena mempersiapkan diri gitu. Paginya sampai kantor, aku kebetulan dari BCA memberikan kesempatan aku untuk tidak bekerja, ya kan? Jadi benar-benar ada support dari mana-mana nih. Tidak bekerja, tapi tetap di kantor. Aku belajar di situ, persiapin diri, belajar materi, sama latihan ngerjain soal lagi. Sampai jam 12:30 siang. 12:30 siang baru persiapan duduk manis di depan laptop buat siap-siap ngikutin lomba ujian online ini. Jadi itu tadi, teman-teman, berlatih tuh nggak cuma sekali 2 kali, butuh usaha. Dan setelah berlatih kita juga harus bertanya di sini nggak cuma sebatas tanya doang, tapi kita harus kepo. Ya, kepo harus apa kepo. Tuh, Mbak? Ya, harus kepo nih, maksudnya kenapa sih aku nggak bisa gitu kan? Kenapa ini tuh salah kayak gitu. Terus kalau misalkan ada orang lain yang ngejelasin, ya kita harus kasih feedback gitu kan. Kenapa begini kayak gitu. Jadi belajarnya tuh juga harus ada aktif sikap respon aktif dari kita gitu kan. Aku sering banget japri teman-teman yang udah senior di tempatku, udah biasa ikut lomba ACCA, udah sering menang. Aku sering ngagum mereka dengan japri WhatsApp, ya kan, buat tanya doang, Kak ini kok seperti ini sih Kak, soalnya aku caranya gimana ya, kayak gitu-gitu sih. Jadi bener-bener ada usaha, niat yang tinggi sih buat mau ngikutin lomba gitu. Dan lomba kan tahapnya macam-macam ya, ada ini ujian online, besok juga ada wawancara, terus ada presentasi, ya kan? Iya kan. Terus ujian online tuh juga menentukan gitu. Meskipun dia bobotnya itu paling rendah dibanding yang lain, tapi 15% itu tinggi, sahabat ACCA. Jadi jangan pernah meremehkan yang namanya ujian online. Karena kalau misalkan nilai kita bagus, itu bener-bener nolong banget. Anggap aja nilai kita 90 nih di ujian online, itu nolong banget dibandingkan kalau kita cuma dapat nilai 40. Gitu sih. Ya, benar banget, 3B niat. Gitu sih, Kak. Oke, mantap banget nih. Tipsnya tuh detail banget nih Mbak Mbak Antika maksudnya. Mulai dari sebelum ujiannya, bahkan sampai ujiannya masih latihan ya Mbak ya. Ya. Oke, nah Mbak, kalau hitungannya itu ada tipsnya nggak sih Mbak? Karena kan QA support itu juga ada hitungannya nih, tadi yang Mbak Antika bilang. Itu kira-kira kan kalau misalnya dari ICCA ketentuannya boleh pakai aplikasi Excel gitu ya, untuk hitung-hitung. Kalau Mbak Antika kemarin gimana tuh Mbak? Ada tipsnya juga nggak? Oke, iya. Kembali lagi, aku sebenarnya lebih suka manual. Oke, mantap. Jadi ditulis Mbak hitungannya atau gimana? Iya, waktu aku latihan, jadi aku nggak ngandelin Excel doang gitu kan. Tapi bener-bener aku menerapkan rumus yang dikasih di bukunya Pak Andi ke ke realita gitu loh. Pada saat aku ngerjain soal, aku bener-bener tutup mata dengan yang namanya laptop gitu. Jadi aku ngerjain soal-soal yang ada yang udah aku udah pernah tahu nih, belajar dari pengalaman sebelumnya. Aku print out, Kak, bener-bener aku print out gitu. Sampai temanku tuh bilang, hari gini masih ngeprint, bodo amat gitu kan. Aku suka gitu. Kan bisa dikerjain di laptop langsung, Tik, gitu kan. Enggak, kalau aku tipenya, udah deh, aku print aja, aku kerjain di buku, Kak, nomor 1 sampai sekian gitu kan. Terus, ya, pakai rumus, bener-bener rumusnya aku cantumin, misalnya rumus SL nih, atau rumus KPI nih, ya udah aku tulis di situ, terus aku kerjain soalnya. Terus aku foto, aku kirimin ke mentor. Kita kebetulan punya mentor buat misalnya tuh belajar buat tanya jawab doang gitu loh, kayak gitu. Terus dikoreksi nih bener salahnya di mana, kayak gitu. Sampai mentorku juga bilang, Tika, boleh deh kerjain di Excel gitu, biar lebih enak, karena kan biasa kita online, jadi biasakan diri untuk mengerjakan lewat Excel. Ya oke. Terus
iya Kak, ini caraku belajar supaya aku lebih memahami konsep gitu. Kalau aku ngandelin Excel, rumus Excel kan gampang banget ya Kak. Yang penting kita udah tahu, tinggal tarik-tarik, bener nggak? Gitu Iya kan? betul betul. Tinggal di drag aja itu kalau mau Iya. jumlahin. Tapi kalau aku nggak, aku pingin paham gitu kan. Aku pingin paham konsepnya seperti apa, jadi aku manual dulu. Oke, nah setelah aku manual, aku bisa nih paham hitungan-hitungan itu, baru deh aku terapin mengerjakan soal lewat Excel gitu. Oke, mantap Ya, mantap. Setiap orang pasti punya stylenya sendiri ya Mbak kalau iya. belajar. Jadi mungkin ambil dulu yang nyamannya kayak gimana biar benar-benar paham konteksnya seperti apa. Baru nanti kalau misalnya eksekusinya perlu di Excel ya dipelajari, diadaptasi lagi gitu ya Mbak. Oke, nah pertanyaan terakhir nih Mbak. Besok mungkin kalau sekarang sih kita lagi wawancara lagi periode pengumpulan video presentasi ya Mbak. Mungkin bisa cerita sedikit terkait video presentasinya kemana, persiapannya gimana, dan mungkin minggu depan kita akan tanggal 6 September kita akan mulai ada lomba wawancara. Itu gimana Mbak? Persiapannya sampai saat ini seperti apa? Oke, kalau buat persiapan video tapping kemarin presentasi, tentunya aku nggak langsung shoot ya, karena aku kan bukan artis yang tiap hari udah kebiasa di depan kamera gitu kan, Betul, gitu. betul. Terus menurut aku presentasi di depan kamera sama di depan orang banyak secara live itu lebih mudah secara live. Ya kan, kalau secara live kita bakal benar-benar bisa menyesuaikan titik poin kita di mana buat menatap orang, ya kan, ya pasti ada grogi-groginya juga. Tapi kalau lewat video ini kan di era pandemi kan udah pakai video sekarang, aku harus benar-benar menyiapkan diri buat fokus di depan kamera gitu, ngikutin kamera itu berjalan ke arah aku gitu, karena kan dari situ kita dilihat nih, anak ini menguasai panggung atau enggak gitu kan. Terus jadi aku bener-bener sebelum video shoot itu aku latihan dulu Kak. Latihan itu pun gak cuma presentasi doang, tapi aku setiap latihan anggap itu sudah lomba. Jadi kayak JR setiap hari. Ya kan? JR setiap hari dan itu harus di depan kamera juga. Jadi aku minta tolong temanku buat syutin aku, ya kan? Nge-shoot aku presentasi kanan kiri kayak gitu sambil mengarahkan pointerku ke arah presentasiku juga. Jadi benar-benar kayak udah lomba, jangan cuma ngomong doang gitu. Jadi pas lagi video syuting sedikit lebih terbiasa, pasti tetap grogi ya, kayak gitu sih. Ya kita bisa kendalikan grogi dengan bersiap diri. Nah kalau wawancara besok, Betul. sama Kak, lagi-lagi aku pakai yang namanya berlatih atau simulasi. Jadi simulasi kan nggak mungkin aku sendirian ya, ngomong-ngomong sendiri, terus aku tahu pertanyaannya apa, terus aku jawab nggak. Tapi aku pasti ngandelin temanku juga buat bantu aku praktek wawancara besok itu. Sama halnya kayak teman-teman yang nanti ikut lomba, kandidat dari BCA yang mau ikut lomba besok sama. Jadi kita saling bekerja sama nih via Zoom, latihan buat wawancara itu seperti apa, kayak gitu. Terus nanti kita bisa kasih masukan nih sama sesama teman kita. Aku juga bisa koreksi diriku juga, kayak gitu. Berlatih dan berlatih pokoknya. 3B prinsipnya, BBB gitu ya Mbak. Tapi bukan bintang biasa ya Mbak ya? Iya. Satu lagi, kalau wawancara itu kan kita ngebahas tentang presentasi kita ya, materi yang kita bawakan. Nah, prinsipnya selama kita membuat materi kita sendiri, kita akan memahami materi itu. Jadi orang mau tanya seperti apa, kita akan bisa jawab dengan baik. Jadi sahabat ICCA yang nanti mau ikut wawancara atau tahun depan mau lomba, pahami materimu betul-betul dan benar-benar kuasai itu gitu, sehingga pada saat kamu ibaratnya di sidang ya, kayak ngerjain skripsi kan kita. Betul Mbak, betul. Skripsi kalau kita bikin sendiri waktu sidang lancar jawabannya, tapi kalau skripsi dibikinin orang lain pasti nggak lancar gitu sih prinsipnya. Betul, nggak bisa jawab ya Mbak ya malah nanti. Iya. Gitu sih. Oke. Nah karena pertanyaan wawancara juga sebenarnya pertanyaannya itu pasti dari materi presentasi pesertanya gitu ya Mbak. Betul.
Nah, kalau wawancaranya nih, apa namanya, tadi kan udah dijelasin persiapannya itu semuanya emang via online atau kadang-kadang mungkin ada JR di kantor juga atau gimana, Mbak? Ya, kebetulan aku tuh di Semarang yang di quality assurance itu berdua, ya kan, hanya 2 orang. Okay. Sedangkan official terus mentorku, ya kan, itu ada di Tangerang, ya kan, di Oke. BSD. Ya, Oke, siap. jadi selalu pakai online, pakai Zoom, pakai Webex kayak gitu. Mm. Selalu Kak gitu. Kalau yang secara apa namanya offline ya pasti aku sama temanku itu doang sih. Tuh. Oke, teman satunya kategori apa tuh, Mbak? Quality assurance, Lamber Sama juga ya. Tagutom. Iya. Oke, siap-siap. Teman seperjuangan tapi apa namanya, berkompetisi juga tapi ya, Mbak? Nggak apa-apa, tapi seru juga loh. Oke, manfaatnya bukan cuma kompetisi tapi belajar sama-sama gitu ya, Mbak, di Iya, perlombaan ini. benar-benar. Kita diskusi bareng. Baik, terima kasih Mbak Antika sudah menjawab seluruh pertanyaan dari saya. Terima kasih atas sharing pengalamannya mengikuti Lomba The Best Contact Center Indonesia di tahun 2021 ini, serta berbagai tips untuk sahabat ICCA. Namun sayang sekali, itu dia pertanyaan terakhir dari saya. Semoga lancar persiapan lomba selanjutnya, mendapatkan nilai yang maksimal dan semakin sukses. Itu dia wawancara kita dengan peserta individual Diah Antika Septiana. Sampai jumpa di konten ICCA lainnya.